Agustus, sejak pekan awal sudah memberi banyak kejutan, terutama manuver Partai Kebangkitan Bangsa di Pilgub Jakarta. Setelah rayuan Dasko, Kamis malam, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menemui Prabowo Subianto di rumah dinasnya sebagai Menteri Pertahanan. Lagi-lagi, Muhaimin mengelak soal koalisi untuk pemilihan Gubernur Jakarta. PKB dukung Anies atau enggak sih, Gus? Ini membahas negara, ini bukan pilkada saja. Gabung Kimples nggak, Gus? Kimples itu apa? Kimples? Apanya Kim Jong Il ini? Negara itu maksudnya apa, Gus? Pembahasan negara itu? Pembangunan yang akan datang yang harus kita lakukan bersama-sama. Intinya PKB, Gerindra siap mensukseskan pemerintahan yang akan datang. PKB yang adalah pengusung pertama Anies Baswedan untuk berlaga di Pilgub Jakarta yang kini memberi sinyal menggeser pilihannya ke calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju alias KIM. Calon KIM tinggal menunggu dideklarasikan, yakni Ridwan Kamil, politikus Golkar dan Gubernur Jawa Barat 2018-2023. Siapa yang kemudian nanti akan dipilih untuk mendampingi Pak Ridwan Kamil, kita tunggu aja, ya mungkin waktunya tidak terlalu lama, sudah bisa disampaikan ke publik. Tunggu sehari 2 hari. Terima kasih. Anies yang tadinya menjadi terunggul baik dalam survei maupun koalisi pengusung, kini terancam tak memiliki koalisi pengusung. Tak cuma PKB, Partai Keadilan Sejahtera yang kedua mengusung Anies kini memberi sinyal balik badan. Kita memiliki term and condition yang kami sampaikan tadi hingga 4 Agustus yang lalu. Sehingga proses di sini kita sekarang mulai membuka komunikasi dengan pihak-pihak yang lainnya, termasuk dengan KIM kita buka komunikasinya. Karena tentu setelah 40 hari proses negosiasi, proses komunikasi politik itu tidak berprogres, tidak mendapatkan kejelasan, maka itu akan menimbulkan ketidakpastian terkait pasangan ini. Dan tentu DPP PKS akan mengkaji prospek bagaimana ke depan pasangan ini akankah berlayar atau tidak. Dalam sepekan ini, memang tak cuma PKB dan PKS yang memberi sinyal balik badan dari koalisi mengusung Anies, tapi juga Nasdem, hal yang dianggap lumrah oleh analis politik lantaran barter tawaran menteri yang diajukan koalisi Prabowo di pemerintahan mendatang. Nah, sebuah konfigurasi politik baru, mereka kemudian harus menarik diri. Kira-kira gitu, itu perspektif pertama. Bahwa dari awal memang niatan memajukan Anies ini belum tentu dilakukan sepenuh hati. Tapi dilakukan di panggung depan dalam konteks untuk menaikkan bargaining position, supaya kemudian bisa masuk ke dalam koalisi Prabowo Gibran. Sebelum menyatakan dukungan kepada Mas Anies, Surya Paloh itu sudah mengunjungi Kertanegara dan menyatakan niat untuk masuk ke dalam koalisi Prabowo Gibran. Itu pula kalau kita lihat PKS misalnya jadi menarik. Pertanyaan memberikan tenggat waktu 40 hari, harus kemudian dengan Sohibul Iman. Kenapa prasyarat seperti itu misalnya tidak diberlakukan ketika Mas Anies dulu maju sebagai capres, wakilnya PKB loh. PKS tidak kemudian menarik, bukan menarik ya, mungkin menarik sendirian. Tadi Kang Pipin sudah mengatakan ada indikasi PKB dengan Nasdem mungkin mundur. Pilkada kali ini sepertinya memang tidak berdiri independen. Ada yang sepertinya ingin mengintervensi kedaulatan partai untuk bisa sepenuhnya mencalonkan sosok terbaik dengan barter-barter politik yang lain. Apa sih? Jabatan menteri. Karena kita tahu ini pertama kalinya pilkada ada dalam satu periode waktu bersamaan dengan momen pilpres. Nasib Anies dalam koalisi pengusung tak sama dengan keunggulannya dalam survei. Di survei, Anies unggul jauh dibanding Ridwan Kamil. Tapi di koalisi, Anies terancam dijegal koalisi yang sudah memberi sinyal mengusung Ridwan Kamil. Kami percaya bahwa aspirasi rakyat Jakarta akan terus dijaga. Semua partai mendapatkan kursi, itu aspirasi dari rakyat. Dan aspirasi rakyat Jakarta sejauh ini kalau kita perhatikan DPW partai di Jakarta sudah mengusulkan nama. Nama-nama itu adalah cerminan dari aspirasi warga. Nah, saya percaya dan sampai sekarang kan juga masih sama. Bagaimana akhir nasib Anies? Betulkah tak bisa jadi calon gubernur meski unggul jauh dalam survei atas lawan-lawannya? Tim Liputan Kompas TV.